Oke, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Ya, jadi ini adalah paket yang saya infokan di tab community ya. Di tab community ini adalah sebuah paket yang cukup besar dan ini didapat dari channel The Yax Elysium. Ini clue-nya adalah cahaya ya. Oke. Pasti teman-teman udah banyak yang nebak apa ini. Oke, langsung saja saya buka. Sebelumnya belum ada saya buka ya. Belum ada dibuka. Masih disegel. Oke. Nah, ini adalah Proji ya. Ada dua Proji billet teman-teman ya. Sebentar, saya buka dulu. Ini adalah Proji yang pertama dan ini adalah Proji yang kedua. Jadi channel The Yax Elysium ini mengizinkan saya untuk mereview dua Projinya ya. Nah, langsung saja. Jadi teman-teman, untuk Proji yang satu ini adalah UPS Night Breaker ya. Ini adalah UPS Night Breaker laser. Bisa teman-teman lihat di sini, besar sekali. Nah, sebagai informasi, ini adalah UPS Night Breaker laser yang ukuran 3 inch. Yang ukuran 3 inch ya. Diameter lensanya ini 3 inch. Di sini tertera namanya UPS Night Breaker laser. Seperti itu, teman-teman. Dan ini adalah Proji ASF1 laser, teman-teman. Ya. Langsung saja saya buka, plastiknya saya singkirkan ya. Ini adalah ASF1, ASF1. Di sini nggak ada tertulis ya, nggak ada tulisan ASF1. Jadi ini adalah ASF1 dan ini adalah UPS Night Breaker laser. Keduanya sama-sama laser. Oke, yang pertama kali saya review untuk UPS Night Breaker laser ini. Pertama saya akan ukur dimensi, lalu fungsi dari kabel-kabelnya ya. Dan saya akan coba nyalakan dan kita akan ukur berapa besaran watt yang dibutuhkan untuk menyalakan billet ini. Lalu akan saya tampilkan output cahaya dari billet UPS Night Breaker laser ini di dinding ya. Dan terakhir akan saya ukur berapa suhunya ya. Sekarang akan kita ukur berapa sih panjangnya ya. Diukur dari ujung lensa sampai ke bagian belakang fan-nya. Yap, ini sudah mentok. Untuk panjangnya itu saya lihat sekitar 132 mm, teman-teman. Ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Dia 13 cm lebih ya. 13 cm lebih 2 mm. Ya, 132 mm untuk panjangnya dari ujung lensa sampai ke fan. Lalu sekarang lebarnya. Ini yang paling terlebar saya lihat dari billet ini. Ya, lebarnya itu 102 mm atau 10,2 cm. Lalu tingginya. Tingginya sih kalau saya lihat ini yang paling tinggi di bagian mangkoknya ya, mangkok lensa. Lensanya aja udah 3 inci, otomatis mangkoknya lebih besar sedikit. Ya, kita ukur aja langsung. Mangkoknya itu sekitar 79 mm atau 7,9 cm. Yap, dimensinya seperti itu. Nah, sekarang bagian kabel. Tadinya saya pikir kedua kabel ini adalah kabel untuk solenoid, ternyata ini adalah kabel untuk Demon Eyes ya. Ada LED strip di dalamnya, di balik mangkok. Saya nyalakan aja dulu adaptor. Ya, saya rekatkan kabel yang hitam ke kabel negatif, lalu yang warna merah ke kabel positif. Ya, betul sekali teman-teman ya. Ini adalah kabel untuk Demon Eyes warna orange. Ya, cukup cantik. Jadi di UPS ini teman-teman sudah langsung mendapatkan Demon Eyes ya untuk lampu senjanya. Lalu sekarang kita akan coba ke kabel yang lainnya. Ya, ini adalah 4 kabel lainnya. Ada warna putih, hitam, merah, dan ungu. Sekarang ya, saya akan coba nyalakan dulu
Yang warna hitam ini saya hubungkan ke kabel negatif, lalu yang warna merah saya hubungkan ke kabel positif. Jadi untuk menyalakan bilet ini teman-teman cukup menghubungkan kabel hitam ke kabel negatif dan merah ke kabel positif. Ya, ini untuk mendapatkan low beamnya. Ini low beamnya. Lalu saya akan coba nyalakan yang kabel putih dan ungu. Ya, putih dan ungu seperti apa? Sebentar. Ya, jadi putih dan ungu ini untuk menyalakan solenoid ya, untuk mengaktifkan solenoid di kabel putih dan ungu. Jadi untuk rangkaian pemasangannya nanti seperti ini teman-teman. Kabel warna hitam dan putih disatukan ya. Putih dan hitam disatukan. Sebentar. Seperti ini. Putih dan hitam disatukan sebagai negatif dari emitter LED dan juga solenoid. Lalu untuk low beamnya ya, low beamnya teman-teman cukup menghubungkan kabel merah ini ke kabel low beam ya, seperti ini. Maka low beamnya sudah menyala. Nah, untuk menyalakan high beamnya teman-teman membutuhkan bantuan dioda ini teman-teman ya, membutuhkan bantuan dioda yang nantinya akan dipasang untuk menjembatani antara kabel warna ungu dan warna merah ya. Arah katodanya nanti yang mengarah ke kabel warna merah teman-teman ya. Jadi katodanya yang mengarah ke kabel merah dan anodanya di kabel warna ungu ini ya, supaya high beamnya bisa menyala seperti ini teman-teman ya. Cuman lucunya nih pada saat saya nyalakan high beam itu fan-nya bergerak lebih pelan ya. Saya akan coba dekatkan mikrofon saya ke bagian fan. Ini pada saat lampu menyala low beam dan ini pada saat menyala high beam. Ya. Teman-teman bisa dengar sendiri ya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan sekarang untuk dayanya. Nah, sekarang untuk dayanya dia membutuhkan daya sekitar 34,3 watt ya. 34,3 watt untuk menyalakan bilet ini dalam posisi low beam. Ya. Dan untuk high beamnya di angka 36 watt. Nah, sekarang saya akan tampilkan seperti apa outputnya di dinding. Saya coba tinggikan kameranya. Oke. Seperti ini tampilan outputnya teman-teman. Ya, saya pantulkan ke dinding. Kelihatan jelas ya. Jadi untuk cahayanya nih saya bilang cukup tinggi ya. Ukurannya sejengkal tangan saya dengan jarak seperti ini ya. Tinggi cahayanya tuh sejengkal tangan saya. Jadi bisa dikatakan ini lebih tinggi daripada WST IPCHAR yang sebelumnya pernah saya review ya. Kalau WST IPCHAR tuh hanya setengahnya. Kalau ini dia lebih tinggi. Jadi bisa dipastikan ya kalau saya lihat dari sini, ini untuk foregroundnya ini akan lebih dekat daripada headlamp ya. Kalau IPCHAR kan foregroundnya lebih jauh ya. Kalau ini untuk UPS night breaker laser ini pastinya lebih dekat nih foregroundnya ke headlamp ya. Ini untuk low beam seperti ini, dan high beamnya seperti ini teman-teman. Nah, high beamnya hanya kotak seperti ini. Kalau saya lihat ini sih lasernya ya. Ini lasernya nih, kotak nih. Oke, untuk suhu akan saya ukur menggunakan termogan ini. Saya akan mencoba mengukur panas yang didapat dari heatsink, dan juga kalau saya perhatikan di sini cahayanya tuh panas, jadi otomatis lensanya juga akan panas ya. Saya akan ukur di dua bagian ini ya. Untuk heatsinknya, itu yang paling tertinggi di angka hanya 41 ya. Hanya 41 derajat Celcius untuk suhu heatsinknya. Bisa dikatakan cukup rendah nih teman-teman. Mungkin bisa juga dikarenakan dari putaran fan-nya ya yang cepat. Kalau dulu di WST IPCHAR itu hampir 60 derajat, kalau ini benar-benar dingin, 40 derajat Celcius, 40 sampai 41 derajat Celcius. Lalu untuk lensanya, ini bagian yang paling terendahnya, bagian terbawah dari lensa, 59 ya,
59. Saya coba lagi paling tertingginya di mana. Ya, jadi untuk suhu lensa itu yang paling tertinggi di angka 72 derajat Celcius, teman-teman ya. 72 derajat Celcius itu bisa dikatakan cukup panas ya. Jadi bisa dipastikan ini akan berefek ke lens, ke mika ya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan mika yang original ya. Karena ini bisa dikatakan panas ini. 74,8 suhu paling tertingginya. Karena kalau saya dekatkan seperti ini tangan saya terasa tersengat, teman-teman ya. Terasa tersengat, otomatis nanti mikanya juga pasti akan panas. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke AES-F1 laser. Oke, ini adalah AES-F1 laser, walaupun di sini nggak ada tertulis AES-F1 ya. Hanya ada bacaan laser di sini. Dan di bawahnya hanya kodenya. Dan di sini menggunakan bahasa Mandarin. Tapi kalau informasi dari penjualnya sih ini AES-F1 laser ya. Oke, dimulai dari mengukur dimensinya, teman-teman. Sekarang saya akan ukur ujung lensa sampai ke bokong fan. Tapi sayangnya saya nggak bisa mendapatkan keseluruhan panjangnya karena sigmat saya nggak cukup ya. Ini sigmat saya 15 cm ya. Jadi bisa dipastikan ini lebih dari 15 cm, mungkin sekitar 15,3 cm ya. Kalau saya ukur seperti ini, dia ada jarak sekitar 2-3 mili lagi. Jadi ini panjangnya sekitar 15,3 atau 15,5 cm untuk panjangnya. Lalu untuk lebarnya, jadi untuk panjangnya itu lebih panjang ya dari UPS neckbreaker tadi. Lebarnya ini di angka 100, oke, 10,5 cm untuk lebarnya. Jadi lebih besar ya dimensinya dibandingkan si UPS neckbreaker laser. Ini 10,5, ini 15,5 kemungkinan. Untuk tingginya, oke, tingginya sama ya di bagian mangkok. Harusnya lebih dari 3 inci. Kita ukur aja. Oke. Ya, jadi sama ya, untuk tingginya sama seperti UPS neckbreaker laser, sekitar 7,9 cm. Nah, sekarang saya akan coba apa aja fungsi dari kabel-kabel ini. Saya akan coba nyalakan lagi adaptor. Ada kabel warna hitam, merah, hijau, putih, dan ungu. Mungkin seperti UPS tadi ya, warna putih dan hitam ini saya coba satukan. Putih dan hitam kemungkinan ini adalah kabel negatifnya. Oke, langsung saja saya hubungkan ke kabel negatif untuk kabel hitam dan putih. Dan yang merah, ups, lepas, maaf. Lepas. Yap, sudah. Nah, untuk kabel merahnya, saya akan coba nyalakan. Oke, betul sekali teman-teman. Jadi untuk menyalakan bilet ini dia cukup menghubungkan kabel warna merah ke positif dan warna hitam dan putih ke negatif. Ini untuk low beamnya ya. Untuk low beamnya membutuhkan daya sebesar 41,8 ya. Teman-teman bisa lihat 41,8 watt. Lalu untuk high beamnya ini antara warna ungu atau warna hijau. Saya coba dulu warna hijau. Hijau ini bukan high beam karena solenoidnya nggak aktif ya. Seperti yang warna ungu ini. Coba. Oke. Jadi untuk mengaktifkan solenoidnya tinggal menghubungkan warna ungu ya. Jadi sama aja seperti tadi. Untuk memasangnya nanti yang warna ungu ini dipasang ke high beam dan warna merah dipasang ke low beam ya. Warna hitam dan putih ini dihubungkan ke kabel negatif dan harus ada dioda juga nih teman-teman untuk mengaktifkan high beam dan low beam ya. Seperti tadi di UPS neckbreaker laser. Jadi kaki anodanya di kabel warna ungu dan kaki katodanya di kabel warna merah ya. Sehingga pada saat diaktifkan high beam maka ada arus juga yang mengalir ke low beamnya ya, ke kabel merah seperti ini.
Untuk low beamnya dia membutuhkan daya sebentar. Wow. Untuk high beamnya dia membutuhkan daya sekitar 53,6 watt. Ya, high beamnya ini besar ya. Kalau low beamnya tadi 41, jadi ada penambahan sekitar 11. Maaf, sekitar 12 watt ya. Untuk high beamnya ada tambahan daya sebesar 12 watt. Dan untuk kipasnya tidak ada perubahan ya, tetap kencang walaupun saya nyalakan high beam, tidak seperti UPS neck breaker tadi. Ini low beam, ini high beam. Untuk kipasnya tidak ada perubahan kecepatan, jadi sama. Berarti untuk warna hijau ini adalah kabel untuk lasernya teman-teman. Jadi untuk ASF1 laser ini, untuk lasernya dia ada kabel tersendiri seperti ini. Oke, untuk laser ini dia ada tambahan daya sekitar 48. Jadi dari 41 ke 48,8. Sekitar 7 sampai 8 watt lah untuk mengaktifkan lasernya. Ya, lasernya sekitar 7 sampai 8 watt. Untuk low beamnya 41 dan high beamnya tadi sekitar 53. Ya. Nah, itu untuk wattnya. Sekarang saya akan coba pantulkan cahayanya ke dinding ya. Jaraknya sama seperti tadi UPS neck breaker laser. Saya arahkan ke sini. Saya tinggikan. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman untuk output cahayanya ya. Jaraknya sama ya, jaraknya sama, tapi ini jengkalan tangan saya bisa kelihatan ya. Ini memang lebih lebar dari WST IPCAR, tapi masih kalah ya tinggi cahayanya dibandingkan UPS neck breaker laser. Jadi lebih tinggi UPS neck breaker laser ya, karena ini nggak nyampe sejengkal tangan saya dengan jarak yang sama ya posisi lensanya. Ya teman-teman bisa lihat. Lalu ini ada glare yang cukup mengganggu kalau saya bilang ya. Kalau tadi di UPS nggak ada seperti ini glare-nya. Ya, glare-nya ini cukup mengganggu nih, agak naik ya ke atas nih. Seperti mahkota seperti ini. Lalu di atasnya ini ada glare yang parah kalau saya bilang sih. Ini glare-nya mengganggu sekali nih. Semoga ini nggak mengenai kendaraan dari lawan arah ya. Ini semoga nggak mengenai ya. Jadi seperti ini tampilan dari ASF1. Ya, ini untuk low beamnya. Low beamnya seperti ini. Dan ini untuk high beamnya teman-teman. High beamnya, kalau tadi high beam di UPS dia kotak, kalau ini hanya segini aja nih high beamnya, kecil sekali ya. Untuk high beamnya seperti ini dan low beamnya seperti ini. Oke, nah sekarang lasernya seperti apa teman-teman, perhatikan ini lasernya ya, ini lasernya teman-teman ya, hanya titik kecil seperti ini aja ya. Oke teman-teman, jadi untuk output cahayanya tadi sudah teman-teman dapatkan, dimensinya juga sudah teman-teman dapatkan, lalu wattnya sudah teman-teman dapatkan infonya. Sekarang tinggal suhunya ya. Oke, sekarang saatnya saya akan mengukur suhu dari ASF1 laser ini. Saya akan mulai dari heatsinknya teman-teman ya. Heatsinknya akan saya cari berapa suhu paling terpanasnya. Di sini 43,6 ya. 43,6. Lalu 42, 41, 42. Oke, jadi bagian sini yang paling terpanas ya. 43. Yap, sama sekitar 43. Untuk heatsink segitu, nggak terlalu panas lah, masih di bawah 45 derajat Celcius. Ini fan-nya malah cuma 38 ya. Paling tertingginya di angka 43,5 derajat Celcius, 43,5. Kebaca nggak? Oke. Nah sekarang saya akan mengukur suhu dari lensanya. Ini panas ya teman-teman ya. Untuk lensanya sendiri di angka
Jadi untuk suhu lensanya sekitar 50 derajat. Ya, jadi untuk suhu lensanya sekitar 58 derajat Celcius dan suhu heatsinknya sekitar 43 ya. Jadi seperti itu aja review dari saya. Memang tidak terlalu lengkap, tapi cukuplah saya rasa sudah teman-teman dapatkan informasi dimensi dari kedua bilet ini. Lalu fungsi dari kabel-kabelnya sudah saya jelaskan juga tadi, cara pemasangannya. Lalu teman-teman sudah mendapatkan informasi berapa daya yang dibutuhkan untuk menyalakan masing-masing dari bilet ini, ya kan? Dan juga yang terakhir adalah suhunya ya. Suhu yang dihasilkan dari emiternya tadi teman-teman sudah dapat ya. Saya ukur dari heatsinknya dan juga dari lensanya. Tadi sudah teman-teman dapatkan. Ya, semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman ya yang sedang mencari lampu untuk mengupgrade lampu kendaraannya, baik motor ataupun mobil. Oke teman-teman, di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan juga mohon bantuannya untuk mendukung channel saya dengan mengklik like ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.